biarkanlah kami song-song matahari. Tertulis gitu. Iya, tapi kalau ini apakah bener azab gitu? Seram di Mekah? Seram di Mekah. Kurang beriman apa Iya. gitu? Niatnya tuh pengen nolong nih. Bener nggak sih? Yang tahu penting apa yang kita kasih bisa mereka Nyampe, pakai. nyampe. Bisa mereka pakai. Iya, iya. Deket banget. Kebetulan rumah saya jalur lempengan. Iya. Sesar Lembang di sini. Asik. Asik. Di sini sangat berpotensi sekali. Ada nomor di bawah buat donasi ya. Siapa tahu ke depannya gitu. Tuhan, Marahkah kau padaku? Inikah akhir duniaku? Kau hempaskan jarimu di ujung pandang, tercenganglah seluruh dunia. Tuhan, mungkin kau ku abaikan, Tak ku dengarkan peringatan, ku sakiti engkau sampai perut bumi. Maafkan kami, oh Robi, engkau yang perkasa, pemilik semesta. Biarkanlah kami song-song matahari, engkau yang pengasih, ampunilah dosa. Semua ini kesalahan kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolonglah kami. Lagu Sherina, gue. Kita balik lagi nih di apa ini teh, rumah Anda, rumah susun. Lagu Sherina tahun 2006 sebenarnya, waktu itu lagi bencana tsunami yang gede-gedean itu, yang Aceh ya? Aceh, terus apa sih? Sri Lanka, India. Ya, waktu itu pokoknya tahun 2006. Kisah tragis. Dan sekarang tuh Indonesia lagi diguncang lagi sama Cianjur tuh. Belum beres tuh Cianjur. Gempa berapa skala Richter ya? Tapi kayaknya nggak di Indonesia aja ya? Banyak, Meksiko, Maroko juga ada kalau nggak salah ya? Nggak tahu tak. Ada kok. Terus terakhir di Indonesia Semeru meletus lagi, erupsi lagi. Iya. Yang kedua kalinya selama saya hidup ya. Mungkin ya sebelumnya udah pernah ya. Karena tahun 2000 berapa ya? 2020 meletus kan waktu Covid kalau nggak salah. Oh, iya? Udah erupsi. 2020 tuh sempat erupsi teh gini nggak? Terus 2022 erupsi lagi, Desember lagi, sama-sama Desember lagi. Ulang tahun. Ulang tahun siapa aja? Oh, ulang tahun Semerunya ulang tahun. Iya. Untuk merayakan ulang tahun. Iya. Gitu. Ini lagu ini teh gimana ya? Ini mah karena religi menurut gue ya. Iya, religi lah. Lagu kayak karena religi, jadi nyalahin semua bencana tuh salah kita. Mana setuju gak sih? Terus itu azab gitu. azab gitu. Kan kalau zaman Nabi Lut yang kaum Sodom gitu ya, diazab gitu, dibanjirin gitu. Ya kayak perjanjian lama gitu ya. Iya. Iya. Kalau itu kan iya gitu. Iya. Iya kan? Iya. Emang bener gitu diazab. Written lah itu mah. Tertulis gitu. Iya. Tapi kalau ini apakah bener azab gitu? Masa orang Cianjur semuanya pendosa gitu kan, pasti balance. Semua manusia kan pendosa bro pada dasarnya. Iya, tapi kan masa nggak ada yang beriman? Ya tetap Ya, meskipun ada beriman tapi tetap berdosa. Ya kenapa nggak semua? Kan semua manusia pendosa. Kenapa nggak semua kena bencana gitu? Ya makanya emang bukan itu kata Iya, orang. iya kata aku juga emang waktunya. Jadi kalau misalnya ngomongin
ya semua orang berdosa. Terus ngomongin, tapi menurut orang mah ya alam aja. Maksudnya kalau memang iya gitu ya, bukan kalau memang iya. Gimana ya? Ya kalau memang diciptakan gitu oleh Tuhan gitu ya. Menurut orang mah ya memang nature-nya seperti itu sih alam ya, kata orang mah. Ya memang alam diciptakan oleh Tuhannya akan menimbulkan bencana. Heeh. Dan Ya kan? bencananya juga ya bencana aja, beda sama kan kayak Nabi Nuh gitu kan banjir seantero negeri ibaratnya. Tapi ada bencana yang diakibatkan oleh perbuatan manusia sendiri. Ada lumpur lapindo misalnya. Nah, betul. Terus banjir, Banjir bisa. longsor. Tapi kalau pada waktu zaman Nuh kan emang banjirnya Iya, tuh banjir itu. orang nggak ada yang selamat selain Nabi Nuh kan Iya, ibaratnya gitu. iya. Kalau Terus zaman itu, sama yang dijadiin patung Sodom dan Gomora misalnya. oh iya, Itu kan perbuatan itu mah perbuatan. ya tidak mah- wajar lah gitu. Iya, itu mah tidak wajar itu mah. Kalau ini kan wajar sebenarnya. Iya, Dan memang kan Indonesia tuh kan dikelilingi banyak pilar-pilar besar ya. cincin api Pilar-pilar, ya. ya pilar-pilar besar semua dan semuanya tuh banyak yang aktif gitu. Iya. Jadi sebuah gempa yang ya lempeng tektonik pergerakan alam lah ya. Biasa ini mah biasa aja gitu. Jadi tidak ada kaitannya sama dosa dan lain-lain. Nggak tahu ya, tapi ya kan bukan urusan kita lagi. Bukan jadi urusan semua kita, gitu. tapi orang sih berpendapat ada bencana yang memang diakibatkan oleh ulah kita sendiri. Dan itu tuh maksudnya kayak longsor tadi, misalkan longsor karena kita nebangin hutan gitu, ya kan? Ya, Ini kan kayak kita nebangin hutan, kita buang sampah sembarangan, jadi banjir. Banjirnya ya banjir yang selutut gitu loh. ya. Ya, karena kita nggak aspal, nggak tahu resapannya, nggak bikin sumur resapan. Ya itu bencana-bencana yang diakibatkan oleh ulah kita sendiri, gitu. Ada bencana yang kayak Ya gitu. kalau gunung meletus, tsunami gitu mah kan gimana tuh? Ya mau gimana? Nggak bisa dihindari ya. Iya. Iya. Maksudnya sehebat-hebatnya Jepang mencegah kan kayak Jepang kan strukturnya tuh memang anti gempa. Tetap aja pas ada tsunami di Jepang yang tahun berapa 2011? 2000 berapa ya? 2011 ada. Tsunami di Jepang kan tetap weh. Tetap. Soalnya udah bukan gempa lagi gitu. Tsunami Udah gitu. tsunami. Terus orang teh menyinggung sama video ini loh, video ada ya yang bikin video di Semeru atau gunung apa gitu. Orang lupa videonya nanti insya Allah kalau ketemu nanti orang sisipkan. Jadi ada orang nih, ini akibatnya kenapa gunung ini meletus? Ini nih karena orang-orang kayak gini nih, jadi ada persembahan gitu. Mungkin kayak agama Hindu gitu ada persembahan, ada dupa, ada gitu di gunung itu tuh. Ini nih, ya, kata orang itu tuh ya. Saya nggak tahu orang itu agamanya apa ya. Ini nih yang bikin meletus gitu, yang bikin Tuhan murka gitu. Orang benar-benar apa ya? Nggak habis thinking lah sama pemikiran seperti Itu ya, kalau misalnya relate ke situ mah kayaknya orang lebih percaya kalau memang Tuhan udah murkanya udah bukan itu bentuknya gitu. Atau orang mah memang udah nggak usah murka gitu. Karena nanti juga kan kiamat. Ya, Akhir dari sebuah akhirnya kan. akhir dari dimana semua orang udah nggak ada yang beriman. Ya kalau waktu itu mah kan memang dihukum langsung oleh Tuhan gitu. Iya. Kalau sekarang mah kan kayaknya memang bukan karena itu deh, kata orang mah. Iya, cuman di videoin itu loh. Jadi videonya itu di videoin viral, sempat viral, tuh orangnya diproses secara hukum. Karena kan menyinggung agama lain. Iya, itu mah penistaan kepercayaan orang lain ya. Jadi masih banyak orang di Indonesia yang ngait-ngaitin ke sana gitu ya. Nggak disayangkan sih kalau saya emang ada hubungannya, tapi ya bukan serta-merta semua bencana itu karena kekufuran lah. Kalau misalkan di Islam kekufuran gitu, nggak serta-merta karena itu gitu. Ya kalau ngomong gitu, gimana yang kejadian tsunami Aceh waktu itu sok? Ya, di Aceh kurang beriman Iya, apa? kan? Sampai disebutnya apa? Serambi Mekah Serambi Mekah. kurang beriman apa Iya. gitu. Nah, tuh misalnya di mananya? Di mana tuh? Bisa sebutkan daerah lagi. Ya lah gitulah. Ada sebuah daerah yang tanggul jebol, tahu nggak? Lupa ya. Tanggul jebol nggak apa lagi. Ada danau gitu, tanggulnya jebol, jadinya banyak menghancurkan rumah warga lah. Banyak yang meninggal juga pada saat itu, kalau nggak salah di daerah Bogor apa Jakarta gitu, lupa. Memang di sekitaran lokasi itu banyak dijadikan lokasi pelacuran teh apa?
lokalisasi gitu. Terus lokalisasinya teh hancur, terus hanya masjid yang berdiri gini. Ya ini kan di Indonesia kan rame yang kayak gitu, kalau masjid doang yang tegak gitu ya. Itu benar, maksudnya teh ya mungkin yang kayak gitu-gitu benar gitu murka dari Tuhan gitu, Tuhan yang berbuat gitu. Karena tanggul gitu, jebol kan itu mah perbuatan kita gitu. Tapi kan kalau alam nggak semua bencana tuh karena perbuatan dosa kita gitu. Emang Tuhannya pengen aja gitu ngasih. Emang didesain gitu, emang didesain harus bencana. Aku mau menciptakan teh aing deui. Kan emang Tuhan ngasih bencana, boy. Emang Tuhan menciptakan Gunung Merapi, berarti kan Tuhan udah menciptakan nantinya akan ada bencana Gunung Merapinya meletus, ya kan? Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Tuhan menciptakan gempa, bencana apa coba? Iya sih. Ya, itu bencana dari Tuhan. Maksudnya teh kalau longsor gitu mah kayaknya perbuatan kita deh. Longsor mah kayaknya. Tapi kalau gempa mah emang dari Tuhan ya. Bumi dibuat bergerak, berarti kan udah dari Tuhan yang desainnya bakal ada bencana yang namanya gempa. Ya makanya nature kan orang bilang natural itu mah wajar. Cuman ya kita nggak siap aja dengan gempa tiba-tiba gitu. Ya iyalah. Siapa yang siap? Siapa yang siap aja? Kebetulan kita juga deket ya ini posisinya sama Gunung Merapi aktif. Deket banget. Kebetulan rumah saya jalur lempengan. Iya. Sesar Lembang di sini. Asik. Di sini sangat berpotensi sekali. Ada nomor di bawah buat donasi ya. Siapa tahu ke depannya gitu. Di deskripsi lah. Iya. Tapi tidak menghilangkan rasa empati kita terhadap korban yang simpati dan empati kita terhadap korban yang terdampak ya. Simpatik. Empatik mana pernah ngalamin juga. Membuat diri seolah-olah mengalami. Maksud saya. Ya, itu maksud saya. Ada Halox sama Mentarix. Ya, betul. Dan Indosat. Ya, Indo. Iya benar. Tapi ya emang ya. Apa aja? Iya, kita tidak menghilangkan rasa simpati kita terhadap korban lah ya, tetap aja bersimpati. Ada isu lagi nih korban yang terdampak di Cianjur yang gereja atau gereja? Jadi ada apa sih namanya? Posko gitu. Posko bantuan lah ya. Posko Dogama. Posko bantuan yang tendanya tuh ada tulisan gereja gitu. Terus bukan ditolak apa ya? Diusir bahkan. Menurut Anda gimana? Menurut Bapak Yoga gimana? Selaku penganut agama Kristen nih. Ada banyak perspektif sih ya. Ya. Seru sih. Seru ya? Kesatu. Nanti saya yang dari Islamnya ya. Ya. Apa yang dari Kristennya? Kalau dari perspektif Islamnya mah saya nggak ngerti. Ya, nggak usah. Kalau dari perspektif. Bapak nih nolong Kristen. Bapak kan, ya katakan kelompok Bapak nolong. Terus ya gitu dibalasnya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pertama kayak ya udah kalau misalnya emang niatnya cuma nolong mah ya udah aja mau ikhlas nanti. Aja gitu ya. Ya kedua kalau misalnya tahu iklim kitanya gitu ya. Menurut saya mah memang kadang gitu ya buat nyari aman memang ada baiknya nggak usah masang yang gitu, anonimus aja sih untuk orang. Tahu nih. Iya. Kita kan niatnya tuh pengen nolong nih. Bener nggak sih? Yang penting nih, apa yang kita kasih bisa mereka pakai. Bisa mereka pakai. Iya. Bisa mereka gunakan biar jadi manfaat gitu. Ya, biar tidak mubazir, bener nggak sih? Baik itu makanan. Kalau tahu nih, wah yang dikasihnya kayaknya nggak akan nerima. Kalau saya aja, anonimus aja. Karena tujuannya kan nolong, bukan pengen siapa ya yang nolong. Ngerti nggak? Kalau pribadi ya. Ketika kamu memberi dengan tangan kananmu, jangan sampai tangan kirimu tahu. Iya. Itu kalau pribadi, Pak. Masalahnya kan apa ya? Dikatakan apa ya? Bukan masalah ini, bukan sebuah masalah. Apa ya? Ada institusi apa ya? Bukan institusi, kelompok. Organisasi lah. Ya, ada organisasi justru. Organisasi itu adalah kumpulan orang-orang yang pribadinya seharusnya punya prinsip seperti itu kan. Iya. Harusnya juga organisasinya kan mau menggambarkan orang-orang di dalamnya kan harusnya.
Ya itu mah menurut orang gitu ya, bijaknya gitu ya, udah aja ngasih mah ngasih gitu. Oh iya. Toh mereka juga ketika itu dicabut kan tetap dipakai. Jadi mereka tuh nggak, sebenarnya kalau nggak tahu itu yang ngasihnya siapa kan nggak akan jadi masalah juga. Iya. Dan tahu iklim di kita kayak gitu ya, iklim orang-orang di kita masih gitu. Menurut orang mah ya harusnya dah aja gitu. Oh iya. Iya. Mendingan Anonimus. Ngasih mah ngasih, pokoknya nggak Udah, usah. ya. Nggak usah harus. Kalau kata orang ya. Iya. Orang awam ya. Iya. Mending kalau mau ngasih gitu mah, apalagi dengan iklim seperti ini, mending udah aja, nggak usah. Ini dari kan maksudnya harusnya juga punya kebijakan juga lah. Maksudnya ya buat apa? Tadi maksudnya apa? Kenapa? Kalau karena organisasi jadi harus dicantumkan namanya. Mungkin dari kelengkapannya. Dari dia yang dia punya tuh tendanya ya ada tulisan ini, masa itu tenda tiba-tiba ada bikin mendadak. Kan tenda yang udah ada dibangun di sana, ya kan? Nggak adanya itu gitu. Bisa jadi. Gitu. Ini milik organisasi gitu. Bisa jadi. Ini tuh milik organisasi, terus ada juga laporan nih. Kan kadang kalau di organisasi itu ada laporan terhadap organisasinya. Terus ini loh kegiatan kita dalam membantu, ada foto-fotonya dan segala macam di dalamnya. Bisa jadi. Gitulah maksud orang. Organisasi bisa jadi kayak gitu. Iya, maksud orang ada organisasi di situ, ada kepentingan di dalamnya. Dan ada yang ketidaksengajaan ya gimana orang adanya tendanya gitu. Masa kita ada bencana nih, terus kita ngirim tenda, tapi kita bikin dulu nih tendanya, ditulisin dulu. Kan nggak mungkin kalau menurut orang mah. Kan bisa ditempel kan itu mah? Oh nggak tahu kalau ditempel. Bisa jadi cuma ditempel doang pakai kertas perinan. Oh orang mikirnya kayak payung-payung teh pucuk, teh botol gitu kan, itu mah udah bikin gitu. Enggak, orang jadi mikir tendanya emang ada, bukan tendanya merek. Oh, kayak gitu mah tendanya dihancurin. Ini mah tendanya nggak dihancurin. Tulisannya dicabut, kan bisa dicabut, berarti kan bukan sesuatu yang permanen. Oh iya. Oke. Tapi menurut orang ya nggak tahu lah ya, warga atau yang ini mah yang marahnya gitu, maksudnya bukan satu pihak dua pihak gitu, bukan satu orang dua orang. Berarti kan ada kultur di sana yang kayak gitulah. Sebenarnya apa di Cianjur nggak ada yang Kristen gitu ya, nggak ada gereja apa? Ada, di Ciranjang kayaknya banyak orang Kristen. Iya makanya. Di Ciranjang kayaknya banyak orang Kristen deh. Apa anggapannya salah? Maksudnya tadi menganggapnya kristenisasi gitu. Ya. Aing di depan komplek ada masjid, aing nggak merasa diislamisasi sih ya. Justru orang mau nanya, lebih ekstrim mana kristenisasi sama islamisasi? Sok sekarang Boris Bokir, Onat, ayo login. Islamisasi nggak itu? Anggap direct nggak itu? Orang karena ini sih. Karena mayor aja orang. Ya, karena power relation. Karena orang mah mayor. Karena power relation. Mana minor gitu. Coba kalau misalnya dibalikin kondisinya juga bisa jadi sama. Iya, orang. Apapun itu agamanya ya. Iya. Jadi bukan masalah agamanya, saya kurang mah power relation ya. Karena merasa banyak. Iya. Mungkin ya. Iya, soalnya kan kayak di Uyghur. Kan orang Muslim. Iya. Betul. Kayak misalnya di US ada apa namanya? Islamofobi. Iya. Terus kan di Rusia jadi ada, wah ini mencoba islamisasi nih. Karena Islamnya sedikit di situ. Gitu. Tapi yang Kristen mencoba menyebarkan agama Kristen nggak disebut kristenisasi karena banyak. Nah, orang ngerasa nggak adil kalau kayak gitu teh. Tapi kan emang negara-negara ini mah kan emang gitu kan. Negara agama-agama samawi mah kan emang misionaris kan semua. Iya. Memang untuk mengabarkan berita kan, mengabarkan firman kan. Betul. Orang mah lebih setuju kabarkan aja, maksudnya kamu kabarkan yang menurut kamu benar, saya kabarkan yang menurut saya benar, tapi fair gitu. Jangan nggak adil gitu. Orang harus punya kesempatan, mana nggak boleh. Yoga nggak boleh punya kesempatan, apa nggak adil gitu. Iya kan? Itu maksud orang. Jadi sebarkan tetap, tapi adil gitu, fair. Semua harus menyebarkan. Masa kita doang yang boleh, yang lain nggak boleh. Gitu maksud saya. Lebih ke kalau mau nyebarin semua nyebarin gitu maksudnya. Iya, Kak. Bener kan? Kalau nggak pengen ada yang nyebarin ya
Ya kita juga diam aja, kita juga. Nah kan kita kompetitor, katakanlah perusahaan. Ya ada perusahaan yogurt Cimory, yogurt Yakult. Ya dia boleh jualan, dia juga boleh jualan gitu. Ya udah kompetisi aja. Gitu. Itu fair gitu. Ini mah monopoli si Yakult. Nggak boleh. Cimory nggak boleh. Gitu kan gimana ya? Kurang sreg lah saya masalah itunya. Tapi belum siap. Tapi kalau dakwahnya oke. Dakwah saya dukung. Dakwah Islam misalkan. Ya Kristen juga terserah, bodo amat gitu ya misalkan. Ya dakwahnya didukung, cuman sifat-sifat yang menutup diri dari orang lain gitu ya. Orang lain nggak boleh dakwah gitu, orang tidak mendukung gitu. Orang tetap mendukung dakwah Islamnya, tapi tidak mendukung untuk menutup diri dari orang lain. Karena orang lain juga harus dengar apa yang menurut Islam benar, kita juga harus mendengar apa yang menurut orang non-Islam benar. Ya nggak sih? Fair dong. Jadi kita milih mau yang mana yang benar. Ya udah saya mah tetap Islam, dah ya menurut saya mah Islam yang benar gitu. Menurut yang Kristen, ya udah kamu Kristen aja. Dah kamu Kristen yang benar, tapi kamu kan mendengarkan apa yang menurut saya benar. Gitu. Kewajibannya kan sampai situ aja. Udah gitu aja. Nah, urusan bencana ini ada donasi dari kita. Buat kita aja buat kita. Oke, gitu aja ya untuk ya turut berduka cita semua untuk yang kehilangan terdampak apapun itu bentuknya. ya, baik itu harta benda ataupun nyawa ya. 272 orang meninggal kan di Cianjur, di Semeru, nggak tahu update-nya berapa, tapi pasti terdampak itu harta seenggak-enggaknya pasti banyak yang Kemarin ada bom ya. ada bom di Astana Anyar dong. Astana Anyar ya. Di Astana Itu Anyar. yang ada yang meninggal kan polisinya teh. Wah saya nggak tahu. Ada yang meninggal, terus dapat berita di grupnya katanya polisi itu teh yang suka jaga di gereja di Pasir Koja ada. Oh, Muslim tapi Muslim juga. Oh nggak tahu. Maksudnya nggak jelas ya. Ini nggak jelas teroris gitu. Ya, Dia nggak tahu ya. Nggak jelas. Kalau menurut perspektif orang mah nggak jelas. nggak jelas bro. Kalau perspektif saya juga nggak jelas. Sekarang mau masuk ke Islam deh. Islam misalkan, perspektifnya kayak gitu misalkan. Terus dia bunuh diri, apa yang dia pertahankan kalau dianya mati? Coba. Nggak tahu, nggak ngerti. Nah, ya makanya nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Udahlah, jangan teror, jangan ngapa-ngapain, udahlah. Kita tadi mau menyampaikan rasa duka sih ya. Tapi jadi ke teroris. Ya, rasa duka juga. Rasa duka juga untuk polisi yang menjadi korban terdampak dan keluarganya ya. Terus Arema waktu itu ya banyak lah kejadian di kita. Belum lagi Halloween di Korea. Oh iya tuh. Korea Selatan. Itu bencana akibat manusia tuh. Oke, ya itu. Sekian aja dari kami. Itu menurut kami. Menurut kalian gimana?